Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang dimana kita masih diberikan nikmat serta hidayah dan inayahnya hingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam presentasi dan dalam luring ataupun daring ini. Baik, sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, yang terhormat kepada Bapak Musin selaku dosen psikologi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 8 akan memaparkan dan akan membawakan materi-materi tentang aplikasi motivasi belajar dalam pembelajaran. Baik, materi pertama yang akan dipaparkan oleh teman rekan saya yaitu Realita Hasanah yang akan membawakan materi tentang pengertian motivasi. Kepadanya saudari dipersilahkan. Baiklah, pengertian motivasi. Secara etimologi, motivasi berasal dari kata motion yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Motivasi dalam psikologi berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku. Dalam motivasi, umumnya terdapat dua unsur pokok, yaitu unsur dorongan atau kebutuhan dan unsur tujuan. Proses interaksi balik antara kedua unsur ini terjadi dalam diri manusia, namun dapat dipengaruhi oleh hal-hal di luar dari manusia. Jadi kesimpulannya itu bahwa motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan. A. Proses motivasi dalam belajar. Hakikat motivasi Sartain. Dalam buku Psikologi Understanding of Human Behavior dalam Purwanto 1996 halaman 60 mengatakan motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku atau perbuatan suatu tujuan atau perangsang. Tujuan merupakan suatu yang menentukan dan membatasi tingkah laku organisme itu sendiri. Apa saja yang dilakukan oleh manusia pasti ada motivasinya. Donald dalam Sudirman 2001 halaman 71 mengatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam pandangan didahului dengan tanggapan adanya tujuan. Pengertian yang dikemukakan Donald pada dasarnya mengandung 3 elemen penting, yaitu motivasi itu mengawali perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa perubahan energi dalam sistem fisiologikal yang ada pada manusia. Jadi, walaupun motivasi itu muncul dari diri manusia, penampakannya akan mempengaruhi kegiatan fisik manusia. Yang kedua, bahwa motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling afeksi seseorang. Dalam hal ini, motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan afeksi dalam emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Yang berikutnya bahwa sebenarnya motivasi akan dirangsang dengan adanya tujuan. Jadi motivasi itu sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan dari diri manusia. Tetapi kemunculannya karena unsur lain.
Dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi itu mengandung 3 komponen pokok, yaitu yang pertama menggerakkan. Maksudnya motivasi menimbulkan kekuatan pada individu untuk bertindak dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tujuan. Yang kedua mengarahkan. Maksudnya dari mengarahkan ini adalah motivasi mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menjaga dan menopang tingkah laku. Maksudnya motivasi menjaga dan menopang tingkah laku sesuai dengan jalur dan tujuan dari dorongan-dorongan dan kekuatan individu. Sadirman 2004 halaman 83. Ciri-ciri motivasi yang ada pada diri manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, takut menghadapi tugas. Maksudnya itu terus-menerus tanpa mengenal sampai tujuan tersebut tercapai. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Artinya itu tidak mudah putus asa. Berikutnya menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Lalu lebih senang bekerja mandiri, lebih cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Maksudnya ini dia bosan terhadap tugas-tugas yang monoton dan tidak ada perubahan atau peningkatan. Lalu dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu. Jadi dia tidak pelin-pelan. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Berikutnya. B. Kebutuhan tentang motivasi. Seseorang dalam melakukan suatu aktivitas didorong oleh adanya biogenik teoris yang menyangkut tentang proses biologis yang menekankan pada mekanisme pembawaan biologis dan sosiogenik teoris yang menekankan dengan adanya pengaruh budaya atau kehidupan masyarakat. Nah, dari pandangan tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan aktivitas karena didorong oleh faktor-faktor kebutuhan biologis, insting yang dan mungkin unsur-unsur kewajiban yang lain serta pengaruh perkembangan dari diri manusia. Lalu dalam hubungan dan kegiatan belajar yang penting bagaimana menciptakan suatu proses yang mengarahkan siswa melakukan aktivitas belajar. Motivasi akan selalu berkaitan dengan kebutuhan, baik kebutuhan biologis maupun psikologis. Sebab seorang akan mendorong melakukan sesuatu apabila ada suatu kebutuhan. Slide berikutnya. Morgan yang ditulis kembali oleh Nasution dalam Sadirman 2004 halaman 78, manusia hidup memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk berbuat sesuatu untuk aktivitas. Hal ini sangat penting bagi anak karena perbuatan sendiri itu merupakan suatu kegembiraan baginya. Sesuai dengan konsep anak, bagi orang tua yang memaksakan anak untuk diam di rumah saja itu adalah bertentangan dengan hakikat anak. Hal ini dapat dihubungkan dengan kegiatan belajar. Berhasil apabila dengan rasa gembira jika ditentang maka atau dibatasi, anak itu akan merasa tertekan dan tidak terdapat motivasi. Yang lalu kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Berikutnya kebutuhan untuk mencapai hasil. Suatu kesulitan belajar akan baik apabila disertai dengan pujian. Nah, pujian ini merupakan dorongan bagi siswa untuk belajar lebih giat sehingga prestasi yang dicapai siswa akan lebih baik lagi. Lalu, kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Suatu kesulitan atau hambatan akan menimbulkan rasa minder atau rendah diri daripada siswa lainnya, tapi juga bisa menjadi dorongan jika diatasi dengan baik. Kembali ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Greta yang sudah memaparkan. Selanjutnya, materi ini akan